Ya, secara umum aja cara berpakaian kita ya. Mungkin ada sedikit eh ya suku saudara kita yang berpakaiannya mungkin pakaian adatnya ya, ya eh, relatif minim. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, insya Allah akan baik. Namun yang mereka belajar di Jakarta atau belajar di tempat lain, mereka sudah paham ya menggunakan baju seperti itu ya. Ya ada, ya ada ya bagian kecil. Tapi insya Allah eh, dalam waktu dekat gitu ya akan berubah. Begitu saudara-saudara ya pada intinya ya. Jadi dengan memahami budaya-budaya ini harapannya satu dengan yang lain itu bisa menghargai. Next. Eh, slide-nya Mbak. Terus. Oke, ya ini Olimpiade yang diadakan. Oleh, silakan. Next. Nah, ini apa definisi filosofi? Ya, bisa nanti bisa dipelajari sendiri. Kalau hal yang begini ya nilai-nilai yang berkembang dimiliki bersama di suatu kelompok. Ya, nah, kalau misalkan apa budaya yang kurang baik masuk ke Indonesia, nah ini yang tidak baik. Yang tidak baik ya harus di counter. Siapa yang counter mengcounter masyarakat gitu ya, atau pribadi. Namun akan lebih baik jika ada suatu peraturan dari pemerintah dan itu ditegakkan. Itu akan baik, itu akan efektif. Namun terkadang ada peraturan-peraturan yang mungkin belum bisa berjalan dengan baik karena mungkin kekurangan tenaga atau hal-hal yang lain. Ya, kita perhati misalkan larangan merokok di eh, tempat umum, di tempat pendidikan, seperti itu. Orang-orang bukan pemerintahnya yang salah, tapi orang-orangnya tidak menaati atau nggak tahu. Nah, ini agak. Namun ini sudah umum ya sebetulnya ya kalau merokok itu mengganggu orang lain seperti itu atau di angkot seperti itu ya. Di tempat-tempat umum seperti itu. Ya, mereka cueklah seperti ini. Budaya-budaya yang cuek seperti ini. Oke, next. Oke, manfaat harapannya ya memang intinya itu ingin menjaga perdamaian dunia, ingin mendamaikan dunia. Ini memang salah satu tujuan. Ya, jadi itu tujuan utama dari Olimpiade itu. Ya, sesuai dengan eh, asal usulnya, atau filosofinya berdirinya itu kan. Oke, next. Nah, ini. Ya, harapannya begitu tadi ya. Masyarakat hidup dalam damai dan harmoni. Harapannya. Apakah itu akan terjadi? Insya Allah akan terjadi. Ya, kapan? Nah, ini yang saya nggak ngerti. Ya, nah saat ini, maaf, saat itu Nabi Isa turun. Nah, saat Nabi Isa turun, ini maaf ini ya, untuk yang beragama lain. Saat itulah akan terjadi perdamaian dunia. Ya, ya, eh, ya diluruskan lah semua, sehingga terjadi perdamaian dunia di seluruh dunia saat itu ya, dan seterusnya ceritanya coba nanti diikuti sendiri. Tapi akan terjadi suatu perdamaian dunia yang harmonis, baik-baik saja itu di seluruh dunia itu akan terjadi. Ya, cuman waktunya saya nggak tahu. Itu tanda tanya sudah dekat, malah sama dekat sama kiamat. Karena Nabi Isa turun. Gitu ya. Oke, next. Oke. Nah, namun faktanya terjadi apa ini ya? Banyak sekali peperangan, perselisihan. Oke, next. Lah ini konflik-konflik itu ada konflik apa ini?
Loh, ini ada apa? Ya, ya, ada dulu di Ambon. Terus itu bonek dan lain sebagainya. Nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke, next. Di luar negeri pun juga ada. Ini di Palestina ini. Dari dulu memang di Palestina. Kasihan itu. Ya, kasihan sekali. Israel itu sebetulnya tidak ada negara Israel. Ini dibentuk oleh Inggris pada tahun 1917. Ini saya baca berita begitu. Jadi itulah cikal bakal terjadinya peperangan. Ini kesalahan besar dari Inggris. Harusnya Inggris ngomong, direvisi begitu, insya Allah akan tenang. Mudah-mudahan ya Inggris ini dari Inggris. Saya kira kan negara-negara itu menyuplai ini, menyuplai apa senjata ke Israel. Terus Israel itu asalnya orang-orang Israel yang menamakan dirinya Israel itu asalnya adalah pengungsi dulu dibantai oleh Nazi. Lihat sejarahnya, gitu ya. Nah, saya tahu begitu eh, ya dari siaran Insa. Jadi dari berita-berita yang eh, waktu itu ya sekarang pun juga masih banyak sekali berita-berita tentang Palestina saat itu eh, apa ya? Saya ingin sedang bertugas ya dengan Pak Yudi gitu ya di suatu tempat. Ini ada fasilitas untuk berita-berita luar negeri. Cobalah saya cari si berita-berita terkait dengan Palestina bagaimana ya. Terus ya qadarullah muncul berita dari insert ini aja habis bahasa Indonesia nggak usah pakai bahasa asing nanti terjemahan nanti salah. Nah, ternyata diberitakan asal usul Palestina asal usul Israel itu orang-orang Israel itu adalah pengungsi. Ya itu dari situ saya lalu terkait dengan eh, Inggris mendirikan negara Israel itu tahun 1917 ya ada di berita juga. Dari berita elektronik saya baca, oh ini apa penyebabnya. Seperti itu saudara-saudara. Ya, oke, mudah-mudahan segera apa namanya ya terjadi perdamaian. Ya bagaimana Allah nanti mengatur yang terbaik gitu ya. Hmm. Ya saya sendiri kurang paham terkait hal itu gitu ya. Oke, baik. Next. Oke, ini ada terjadi peperangan. Coba kasihan. Ya. Oke, next. Kasihan saya nggak tag ya kan. Nah, itu ada Palestina sama Israel. Nah, oke, saya tanya. Itu kan Perdana Menteri kan di Israel. Rajanya itu siapa itu? Ada yang tahu? Rajanya Israel itu siapa? Coba. Ada yang tahu? Itu kan Perdana Menteri. Mesti kan ada rajanya. Rajanya di mana? Yang mana? Ada yang tahu? Bagaimana saudara-saudara? Tidak ada yang tahu. Coba nanti browsing. Saya juga belum browsing. Tapi itu pertanyaan dalam benak saya ini. Mesti ada rajanya. Rajanya siapa? Ya. Dugaan saya apakah menginduk ke Inggris? Gitu. Apakah menginduk ke Inggris? Maksud saya menginduk tahu. Ya raja-rajanya Inggris. Artinya eh, wilayah itu adalah wilayah Inggris. Gitu. Lalu dikasih belah Perdana Menteri. Bisa jadi begitu. Coba nanti ya pada pertemuan berikutnya kita pelajari lah. Tidak apa-apa politik internasional ya kita sedikit-sedikit tahu ya tidak buta sama sekali. Oke baik next.
Nah, ini kurang paham apa toleransi antar bangsa kalau budaya ya. Eh, Sebagai salah satu penyebab meluasnya konflik sosial di dunia. Ya, bisa jadi. Ya, tapi tidak selalu. Ya, yang itu tadi ya, kalau penjajahan kan tidak memahami budaya, memang dia itu mau merampok. Kayak Belanda ke Indonesia itu kan memang tidak mempelajari budaya. Dia memang mengeruk kekayaan Indonesia. Ya, Belanda, lalu Jepang. Makanya saudara-saudara kita harus pinter. Ya, jangan mau dibodoh-bodohin. Ayo, ayo, saudara-saudara yang pintar betul. Belajar yang sungguh-sungguh. Ya, kita jaga eh, tanah air Indonesia ini, bangsa kita ini. Ya, eh, lalu kesatuan dan persatuan kita jaga. Begitu ya, saudara-saudara sekalian. Eh, next, oke, ini adalah eh, pendiri ya, atau ya salah satu yang berkiprah di Olimpiade. Oke, next. Eh, apa ini tujuan gerakan Olimpiade dalam perdamaian dunia? Ya, dulu memang sudah sering terjadi peperangan antar bangsa. Temukan apa itu situs-situs, situs-situs beda ya dia. Artifak-artifak atau candi-candi ya di Yunani sana terkait dengan Olimpiade ini. Oke, next. Nah, ya, nah, mungkin salah satunya harapannya adalah dengan olahraga. Ya bisa, ini salah satu upaya manusia dan baik kan. Oke, next. Oke. Nah, ini ada POM. Ya. Oke, next. Nah, ini POM, bukan olahraga nasional. Itu ya. Biasanya itu atlet-atlet dari UNC itu ikut ya. Tidak tahu mungkin mewakili daerahnya masing-masing. Ya, tidak apa-apa. Iya kan ya. Oke, next. Ada SEA Games ya, yang dulu pernah diadakan juga. Oke, next. Nah, oke, next. Nah, ini Asian Games. Next. Oke. Ya, ada beberapa olimpiade. Oke, next. Oke, next. Nah, ini suruh merenung. Nanti renungkan, saudara-saudara. Oke, next. Ini ada lagu dari The Beatles. Oke, nanti nyanyi sendiri saja. Oke, next. Nah, ini ya untuk melestarikan nilai-nilai luhur Indonesia. Ya, jadi kita memang harus jaga ya, sebagai generasi penerus. Ya, kita jaga budaya-budaya kita yang baik ya. Lalu kita jangan mau bodoh-bodoh atau ditipu oleh siapapun sebetulnya ya siapa. Mari kita kelola kekayaan alam Indonesia, kita nikmati bersama. Oke, begitu ya saudara-saudara sekalian. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Kalau tidak ada ya, mari kita tutup forum ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Waalaikumsalam. untuk keluar forum ya. Mari ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Ya.